tidak ada musuh abadi. Tidak ada teman yang abadi. Yang abadi adalah kepentingan. Bahasa hari-harinya, selagi bisa ngejilat, kenapa nggak ngejilat gitu. Presiden Amerika sendiri cuma sekedar simbol dari kekuatan elit global yang menguasai di belakang. Dan itu nampak di Federal Reserve. Jokowi di posisi yang mana? Ketika kemarin dia mau menjadi jembatan, dia ingin menjadi negarawan. Tapi dia lupa bahwa selama sekian lama dia bukan negarawan. Ada meme yang luar biasa. Pantatnya ditendang, pulanglah sana ke Solo. Penghinaan masyarakat terhadap yang namanya keagungan dan kemuliaan kekuasaan tertinggi sudah tidak ada lagi. Jumpa lagi di Ruang Publik bersama DDM. Saya berkesempatan bertemu lagi dengan Ihsanuddin Nursi yang sangat terhormat. Terima kasih Kak Deddy, bisa aja. Makasih nih, bisa podcast lagi. Nah, kita mau membicarakan, ngobrol soal betapa indahnya sekarang hubungan Prabowo itu dengan Pak Jokowi. Mulai dari nasi goreng, makan nasi goreng. Makan nasi goreng. Di kereta. Kemudian sampai pemilu. Nah, tapi orang bertanya-tanya, apa yang bakal terjadi ke depan? Kan politik itu nggak ada lawan yang abadi, nggak ada teman yang abadi, gitu. Nah, di mana kira-kira ya sumber-sumber konflik, sumber-sumber ketegangan bakal terjadi? Tapi pertanyaannya adalah, apakah solid ya secara permanen atau tidak? Nah, orang kan menyangsikan itu. Gimana? Kalau berpikirnya bahwa tidak ada musuh abadi, tidak ada teman yang abadi adalah kepentingan, maka kepentingan itu harus dilihat dalam level mana, dalam lingkup mana. Apa kepentingan ideologis, apa kepentingan pragmatis, gitu ya, apa kepentingan instrumentatif, gitu. Kalau pakai David E. After, dia ada 6 pendekatan. Ada pendekatan filosofis, pendekatan akademis, pendekatan intelektual, pendekatan developmentalis, pendekatan pragmatis, pendekatan oportunis, lebih tepatnya pendekatan munafik. Kalau ideologis rasa-rasanya enggak lah ya. Jadi ketika Kang Deddy tadi menyebut kepentingan yang abadi, lawan dan teman tidak abadi, maka sebenarnya kajian Barat itu kajian David E. After lebih ke pendekatan pragmatis. Soalnya adalah apakah pragmatisnya oportunis? Atau pragmatisnya ideologis gitu. Kalau pragmatis ideologis, ada pragmatis instrumentalis nggak? Ada. Ada. Follower. Kemenangin berhembus. Disitulah kita bersimpuh. Begitulah dia. Gitu. Bahasa hari-harinya, selagi bisa ngejilat, kenapa nggak ngejilat gitu. Sorry ya. Oke. Nggak apa-apa. Ini kan forum terbuka. Nah, kenapa saya minta maaf? Kebetulan saya nggak bisa begitu. Ya. Tahu orang semua kok. Nah, kalau Kang Deddy berikutnya ngelihat dari perspektif pragmatis ideologis, maka saya berpendapat orang-orang pragmatis ideologis adalah orang-orang yang mencoba mendayagunakan kenyataan, saya bilangnya, mengoperasionalkan kenyataan untuk mencapai gagas-gagas besar dia. Ini politisi hebat. Saya bilang ini politisi hebat. Dia pragmatis, tapi susunya dalam rangka ideologis gitu. Siapa dia? Di dunia ada nggak? Deng Xiaoping. Siapa dia? Xi Jinping. Pragmatis.
Kenapa tidak Amerika? Amerika, dia karena tidak utuh kepemimpinannya dan dibatasi waktu hanya 2 periode, maka nampak pragmatis ideologisnya. Tidak pada presidennya. Presidennya adalah boneka dari elit global yang menguasai di belakangnya. Ada Yahudi Nah, di situ. tahu sendiri di situ. Ya. Jadi, Presiden Amerika sendiri cuma sekedar simbol dari kekuatan elit global yang menguasai di belakang. Dan itu nampak di Federal Reserve. Itu nampak di Bank for International Settlement. Gitu ngelihatnya. BIS, Federal Reserve, dan beberapa kemudian perusahaan-perusahaan keuangan besar. Gitulah. Bisa kelihatan di situ. Itu pragmatis ideologis. Kalau dia pragmatis, sorry to say, harus saya bilang, pragmatis materialis, dia developmentalis. Kayak pengembangan infrastruktur. Iya. Gitu. Ujung-ujungnya, Sekarang. ujung-ujungnya calo. Salah. Dia ingin mendapatkan kewenangan, tapi tidak ingin bertanggung jawab. Dia ingin mendapatkan kenikmatan tanpa perlu harus bekerja keras. Lebih parah lagi kalau dia pragmatis, oportunis, munafik. Kalau intensitasnya makin gila, pragmatis oportunisnya makin gila, yang seperti saya bilang di berkali-kali, Indonesia surplus pengkhianat, defisit negarawan. Defisit negarawan. Pertanyaannya, Jokowi di posisi yang mana? Ketika kemarin dia mau menjadi jembatan, dia ingin menjadi negarawan. Tapi dia lupa bahwa selama sekian lama dia bukan negarawan. Dan itu tidak bisa terhapus ketika orang lebih banyak menyebut sebagai seperti di meme-meme itu. Ada meme yang luar biasa. Pantatnya ditendang, pulanglah sana ke Solo. Itu meme yang luar biasa loh. Dan itu beredar. Artinya penghinaannya sudah sedemikian Luar biasa. Sudah turun martabat. Ya. Sebenarnya ini saya tulis dalam buku saya, di Prahara Bangsa. Jadi kalau kemarin saya nulisnya Bangsa Terbelah, kali ini saya tulisnya Prahara Bangsa. Saya bilang penghinaan masyarakat terhadap yang namanya keagungan dan kemuliaan kekuasaan tertinggi sudah tidak ada lagi. Apa poinnya? Anda bermain dalam yuridis legal, Anda tidak bermain dalam yuridis filosofis, Anda tidak bermain dalam yuridis sosiologis. Gitu pendekatannya. Yang mainnya itu tadi diplomatalis dan iya, oportunis jadi jatuhnya. Oportunis. Gitu. Jadi jatuh tanpa kehormatan sebenarnya. Itu pernah saya ingatin sebelumnya, makanya saya pernah nulis Shame on You Joko Widodo. November 2014. Nah, kembali ke pertanyaan Kang Deddy, kalau begitu. Bagaimana kira-kira dengan situasi yang sekarang ini ketika Prabowo dan Joko Widodo dalam kondisi seperti sekarang gitu ya. Ada 2 perspektif yang bisa kita lihat. Siapa subjek, siapa objek? Itu kajian pertama. Iya. Kenapa Anda ketawa? Iya, menarik. Iya. Udah terbayangkan sama saya soalnya. Ada subjek objek. Loh, sama seperti kemarin ketika Anies dicalonkan menjadi calon presiden oleh Nasdem. Pertanyaan ke saya, bagaimana pandangan Anda tentang Anies yang dicalonkan? Itu ketika Anies pertama kali dicalonkan oleh Nasdem gitu ya. Pertanyaan saya, Anies objek atau subjek? Dari Surya Paloh. Gitu. Sekarang sama. Antara Joko Widodo dengan yang namanya Prabowo Subianto, siapa objek, siapa objek? Subjek. Gitu. Pada konstruksi kemarin, dari 2019 ke 2024 ini, Prabowo adalah objek. Subjeknya adalah Joko Widodo. Ketika Joko Widodo kita tempatkan sebagai subjek, maka kebijakan atau strategi yang dibangun oleh Joko Widodo adalah deception. Sen kiri belok kanan, sen kanan belok kiri. Penuh penipuan, jebakan, segala macamnya. Deception. Tapi deception ini sebenarnya bagian dari post-truth, false truth. Gitu loh. Jadi dia distrust seeking the disorder. Ketidakpercayaan yang memburu keamburadulan, keberantakan. Keamburadulan yang memburu akhirnya posisi
pembangkangan. Chaos dong. Memang. Karena itu sesungguhnya pemilu ini gambaran chaos. Cuma levelnya saja. Levelnya pada level yang namanya suara. Ini chaos. Memang chaos sudah. Belum pada level aksi. Belum sampai pada posisi social riot atau social unrest, atau political unrest atau political riots. Belum sampai itu. Tapi sudah sampai posisi sesungguhnya sudah chaos. Pada kerangka tatanan nilai, pada kerangka kebijakan dasar, dia sudah chaos. Gitu melihatnya, Kang Deddy. Asik gitu loh. Jadi ketika kita saksikan dia dalam perspektif yang namanya political deception, penyesatan politik, sen kiri belok kanan, sen kanan belok kiri. Lalu di belakang itu selalu ada hidden agenda, gitu ya. Maka kita harus menunjukkan bukti, gitu. Bukti yang paling pertama, revisi Undang-Undang KPK. Betul? Yeah. Revisi Undang-Undang Minerba, betul? Yeah. Salah satunya begitu. Kurban KPPS pada 2019 yang tidak dianggap sebagai apa-apa, sementara kurban pada namanya penculikan dianggap sebagai pahlawan. Yeah. Oke. Sekarang juga ada kurban. Iya, 71 orang. Oke, sudah. Lalu berikutnya, bisa kita lihat Kepres 17 tentang pelanggaran HAM berat masa lalu. Pelaku jadi korban jadi pelaku. Oke, bisa kita lihat di situ, gitu. Lalu berikutnya yang kita lihat, bagaimana awalnya disebut sebagai calon presiden itu nanti rambut putih. Akhirnya malah jatuh ke Prabowo Subianto. Deception. Deception semua. Itu pola-pola deception. Pola-pola sen kiri belok kanan. Kalau itu yang kita lihat, sen kiri belok kanan, sen kanan belok kiri, pola penyesatan tadi. Dan di dalamnya ada hidden agenda. Maka mestinya kita pakai pendekatan ini saya pakai pendekatan keilmuan aja. Oke. Pendekatan pertama pendekatan ilmu komunikasi. Anda ilmu komunikasi. Oke. Kita harus ngelihat yang disebut dengan explicit message. Implicit message. Implicit message, yang ketiga tacit message. Verbal dan non-verbal. Non-verbal, verbal. Lalu yang terselubung. Non-verbalnya terbagi dua. Non-verbal pertama dia tersirat, non-verbal kedua terselubung. Tacit. Dalam kacamata keilmuan yang merujuk pada bisa dipertanggungjawabkan, maka harusnya dia menggambarkan konsistensi. Betul ya? Ya. Maka kita akan dapatkan yang disebut dengan kebenaran keilmuan. Kenapa? Karena eksplisit, implisit, dan tacit, dia dalam satu garis konsisten. K pertama kita dapat konsistensi. Relasinya ada, korelasi. Korespondensinya ada. Maka filsafat ilmu pada komunikasinya. Ketika ini kita pakai, nanti ada dua lagi nih Kang Deddy. Ini omongan saya sebenarnya panjang nih Kang Deddy. Oke. Terus. Maaf ya, maaf. Saya gunakan ilmu saya yang nggak seberapa ini. Maafkan saya. Udah, filsafat komunikasi nih. Ya, memang saya masuk di filsafat komunikasi. Saya memang masuk di filsafat komunikasi. Gitu. Nah, kalau kita masuk dalam kerangka ini, maka mestinya kita ngelihat sekarang. Pesan-pesan apa saja yang sesungguhnya terjadi saat Joko Widodo manggung. Ada dua kata penting. Trisakti dan Nawacita. Eksplisit. Implisitnya apa sih? Kenapa mesti keluar gagas tentang haluan ideologi Pancasila? Kenapa mesti keluar isu neo-komunisme? Kenapa mesti keluar isu saya bangga anak PKI dan macam-macam? Ini ada apa sebenarnya? Kenapa Trisakti itu dalam konstruksi Nawacita bidang hukum munculnya kasusnya seperti ini? Lalu kenapa kemudian kasus tentang bagaimana Komnas HAM yang berkali-kali ke Kejaksaan Agung dalam rangka pelanggaran HAM berat masa lalu yang ditolak oleh Kejaksaan Agung kemudian muncul menjadi sebuah isu menjadi pelanggaran HAM berat masa lalu diselesaikan secara non-yudisial? Ini ketemu nih antara eksplisit sama implisitnya. Lalu kita kejar dong tacitnya. Apa sebenarnya agendanya? Ini yang saya lihat masyarakat Indonesia nggak mau mikir panjang. Saya terus terang Kang Deddy, kalau saya ingin berbagi pemikiran saya ingin berkontribusi pada pemikiran saya gitu ya, pada anak bangsa ini. Ketika metodologi ini saya aplikasikan dalam sebuah kancah peperangan teknologi komunikasi dan informasi,
saya sampai berkesimpulan Indonesia ketinggalan 20 tahun. Karena bukan hanya pada persoalan komunikasinya, dia juga masuk pada persoalan perangkatnya. Teknologi. Dia juga masuk ke dalam, tadi yang saya bilang, tentang value-nya, tentang kebijakan dasarnya, tentang strateginya, tentang fungsinya, tentang instrumentasinya. Yang dengan teknologi paling mutakhir, instrumentasi atau teknologinya sudah bisa men-shortcut posisi fungsi, strategi, dan kebijakan dasar langsung ketemu antara instrumentasi dengan value. Apa indikatornya? Apa buktinya? AI. Apa indikatornya? Robot. Bagaimana robot bisa memainkan sebuah sikap yang luar biasa, yang lebih terampil dari manusia. Dibuktikan dalam persoalan main pingpong, dibuktikan dalam persoalan yang namanya olahraga ekstrim, dibuktikan dengan bagaimana sesuatu yang tidak kita bayangkan, tapi dia bisa. Luar biasa gitu. Shortcut. Tapi tidak ada humanisme. Jangan pernah bicara humanisme pada AI dan pada yang namanya IoT, dan pada namanya robot. Jangan pernah. Apa poinnya? Tapi dia shortcut. That's Neuralink. Oh, gitu Kang Deddy. Kalau saya masuk ke ilmu Kang Deddy nih, makanya panjang nih kalau saya di sini. Nah, level ini menunjukkan situasi Indonesia ketinggalan zaman. Kita tidak bisa menganalisis situasi ini cuma sekedar pada eksplisit dan implisit, nggak bisa. Tersurat dan tersirat. Jadi rakyat kita belum bisa menangkap panggung depannya Jokowi dengan panggung belakangnya Jokowi gitu. Itu cuma dua Kang Deddy. Yang satu lagi yang tacit itu. Iya. Yang deception itu. Berat Kang Deddy. Dan di sini memang membutuhkan orang yang tidak cuma sekedar mengunyah apa yang muncul di HP. Kan kita cuma sekedar mengunyah apa yang muncul di HP. Yang muncul di HP itu bisa false truth kok, bisa penyesatan kok gitu. Artinya ketika kita ngeliat Joko Widodo dengan Prabowo, ini bisa jadi Prabowo juga bagian dari tadi penyesatan. Oke, pertanyaan. Penyesatannya itu bisa jadi Prabowo memang tidak mampu karena soal keusia. Atau bisa jadi memang dimanfaatkan lewat yang namanya upaya PSI atau lewat partai lain, kerjasama nggak tahu. Ini kan kita belum melihat hasil keputusan partai ini. Tapi yang pasti orang sudah sepakat bahwa akhirnya PSI tidak layak masuk. Karena sudah ketahuan ada kepentingan-kepentingan politik tertentu untuk masuk DPR maksud saya. Parliamentary threshold tidak lulus, tidak selesai, tidak tercakup 4% itu. Oke, itu analisis pertama. Artinya mestinya kita lihat ada deception nggak nih dengan memainkan Prabowo. Itu yang pertama. Metodologi kedua. Cara pandang kedua. Cara pandang psikologi. Psikologi yang kita pakai adalah behaviorism. Kalau kita pakai behavior, maka behavior mengandalkan analisisnya itu tentang apa yang disebut dengan tindakan. Dia harus nampak konsisten dengan kata-kata. Kata-kata harus menggambarkan tentang nilainya. Makanya orang bilang satunya kata dan perbuatan. That's behaviorism. Tapi itu behaviorism yang benar. Nah, sekarang kalau orang tidak bisa diteladani pada behaviorismnya, gimana? Cocok nggak dengan metode yang pertama tadi? Konsisten ya? Maka secara psikologis mestinya kita lihat bahwa penempatan Prabowo Subianto dalam perspektif psikologi ada situasi yang bermasalah. Simpulan pertama bermasalah, deception. Simpulan kedua bermasalah. Itu metodologi kedua, psikologi. Metodologi ketiga, saya tidak menggunakan perspektif behaviorism. Saya tidak lagi menggunakan perspektif komunikasi. Saya menggunakan perspektif hybrid approach namanya. Hybrid approach itu mengandalkan multidisiplin approach. Multidisiplin approach bahasa lainnya adalah quantum thinking. Lompatan-lompatan berpikir. Kalau kita menggunakan lompatan berpikir sekarang, apakah mungkin jatuhnya Prabowo Subianto akan kemudian masuknya Gibran? Enggak. Karena akan menimbulkan chaos luar biasa. Kenapa? Karena tudingan tentang incompetence. Karena tudingan bahwa duduknya di situ tidak disertai dengan etika dan moral yang kokoh. Itu masalah besar. Apa poinnya? Manipulasi aturan. Multidisiplin ini mengkhawatirkan Indonesia pecah. Gitu, Kang Deddy. Analisis saya yang ketiga ini mengerikan sebenarnya. Kalau sampai posisi yang namanya Indonesia pecah, seperti saya bilang sebagai prahara bangsa, dapat deh kepentingan asing sudah berhasil memecah Indonesia. Apa poinnya? Tidak ada lagi keunggulan pemikiran pada Indonesia. Anda jangan salah, Kang Deddy. Kata pembukaan Undang-Undang Dasar 45 disertai dengan beberapa pasal dalam batang tubuhnya adalah keunggulan pemikiran Indonesia dalam rangka melawan Barat.
Itu yang ditanggalkan oleh namanya pemikir-pemikir Indonesia. Dan mereka bangga dengan Undang-Undang Dasar 2002. Itu makanya saya bilang tadi. Jadi kalau kita ngambil dalam situasi sekarang, bagaimana kita ngeliat Prabowo Subianto dengan namanya Joko Widodo, pertanyaan adalah, it's a part of problem, bagian dari masalah, or it's a part of solution. Bagian dari baik dalam kerangka internal maupun dalam kerangka eksternal. Mestinya pertanyaan begitu. Ngarahnya begitu. Kalau kita tanya kayak gitu, maka sekarang pertanyaan besarnya, apa konsep dasar yang dimiliki oleh Prabowo Subianto dalam kerangka solusi? Atau kita geser kepada Anies Baswedan. Kita geser, apa konsep dasar dalam kerangka solusi atas bangsa ini? Apakah janji-janji kampanye mereka sudah cukup menyelesaikan masalah? Saya bilang sama Kang Deddy. Kang Deddy tahu saya. Saya punya konsep. Kang Deddy tahu itu. Bukan cuma sekedar bentuk PowerPoint. Saya punya kata-kata, bahkan terstruktur rapi. Enggak tuh. Saya nggak ngelihat mereka nyelesain masalah. Maaf ya, maaf Kang Deddy. Izinkan saya mohon maaf. Kalau saya tidak punya konsep dasar, mungkin saya nggak boleh ngomong kayak gini. Tapi karena saya punya konsep dasar, oh iya kalau faktor ekonomi begini, faktor politik begini, faktor hukum begini. Paling tidak mainan saya 3. Ekonomi, politik, dan hukum. Kalau ekonominya mestinya ngeliatnya begini. Kalau politik mestinya ngeliatnya begini. Hukum ngeliatnya mestinya begini. Selama kampanye saya nggak. Ganjar ketika ngomong One Health aja dia tidak bisa terjemahkan One Health-nya itu apa. Ganjar bahkan mau nyebut hentikan liberalisasi pendidikan, padahal PDIP bicaranya liberalisasi pendidikan. 10 tahun berkuasa PDIP, kenapa dia menyatakan liberalisasi? Kan artinya yang melakukan liberalisasi pendidikan adalah partainya dong. Bersama dengan penguasa. Kan gitu. Artinya ada yang salah dalam cara berpikir Ganjar. Itu kan pernyataan Ganjar spontan. Spontan loh. Ketika kampanye. Oke. Balik lagi ke tadi relasi Prabowo dengan Jokowi. Apakah mungkin ya Prabowo itu jadi subjek, kemudian Jokowi jadi objek? Nggak bisa. Nggak bisa. Karena ada Gibran. Faktor Gibran menempatkan Prabowo Subianto tidak bisa sepenuhnya menjadi subjek. Jadi bergeser Prabowo dari objek ke subjek dalam posisi kerangka, katakan dia menang. Kita bicara dalam kerangka andai-andai ini. Andai. Berhipotesa. Ya. Andai kata Prabowo yang menang, maka Prabowo tidak bisa sepenuhnya menjadi subjek. Tidak bisa menjadi dirinya sendiri. Tidak bisa. Bagus atau tidak bagus? Tergantung. Saya tadi di mobil sama Kang Deddy bicara. Harapan besar kita pada Prabowo Subianto adalah Gerindra konsisten menjalankan ADART-nya. Yaitu? Kembali ke Undang-Undang Dasar 45. Itu baru. Itu poinnya. Baru. Jadi Prabowo mengubah betul setotalitas sebagai subjek. Gitu. Kalau itu dilakukan dan dilaksanakan, baru itu Prabowo jadi subjek. Bukan sekedar Prabowo jadi subjek. Prabowo telah menyelesaikan akar masalah negeri ini. Karena akar masalah negeri ini, hulu masalah negeri ini ada pada konstitusi. Bukan cuma sekedar pada pemilu, bukan sekedar pada kampanye, bukan sekedar pada perhitungan suara, bukan pada sekedar quick count, real count, atau sirekap. Bukan itu. Saya kira poinnya itu. Dan kita harus hentikan pembicaraan kita dengan bahwa siapa saja yang kembali kepada Undang-Undang Dasar 45 akan menyelesaikan masalah. Akar masalah. Akan menyelesaikan. Akar, bukan selesai masalah. Akar masalah. Sampai jumpa.